Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Akbar. Saya dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran dengan program studi Pendidikan Agama Islam AI 3C Ekstensi. Yang terhormat kepada Buya Suhardi SPDI MA selaku dosen mata kuliah Desain dan Pembelajaran. Pada pembahasan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku fikih kelas 12 pada bab perceraian. Di sini terdapat desain pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Semuanya akan dibahas pada video berikut ini. Yang pertama ada bagian kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini, siswa akan menghayati dan memahami efek negatif dari perceraian sebagai hal yang mubah yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pada bagian indikator, pada bagian ini siswa akan memahami dan menjelaskan tentang pengertian talak, memahami tentang pembagian talak, memahami dan menjelaskan tentang pengertian nusyuz, fasakh, dan rujuk, serta memahami dan menjelaskan kepada kedua orang tua tentang efek negatif dan akibat dari perceraian. Lalu kemudian pada bagian berikutnya yaitu bagian tujuan pembelajaran. Nah, pada kali ini siswa diharapkan memiliki potensi sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat memberikan tanggapan berdasarkan pembahasan hukum perceraian. Yang kedua, siswa dapat menganalisis tentang konsekuensi perceraian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan yang terakhir, siswa dapat terlatih dalam menjelaskan tentang ketentuan hukum terkait perceraian. Lalu kemudian terdapat pada bagian materi. Pada bagian materi ini, kita akan sedikit membahas tentang pengertian talak, pembagian talak, pengertian nusyuz, pengertian fasakh, dan pengertian rujuk. Yang pertama adalah pengertian talak. Seperti yang kita ketahui bersama, secara syariat, talak merupakan melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Contohnya saja, jika saja seorang suami yang mengucapkan kata talak yang ketiga kalinya tanpa mengetahui konsekuensi dan dari ucapannya, maka hubungan yang seharusnya terputus, namun karena ketidaktahuan sang suami tersebut, lalu kemudian mempergauli istri yang telah ditalaknya tersebut, maka secara hukum ia telah mempergauli perempuan yang sudah bukan istrinya lagi atau disebut dengan berzina, dan perkara itu adalah haram baginya. Lalu pada poin yang kedua terdapat pembagian talak. Seperti yang kita ketahui bersama, talak banyak pembagiannya. Namun yang akan dibahas pada video kali ini, saya akan membahas talak berdasarkan jumlahnya. Ada yang dinamakan dengan talak 3, yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dari seorang istri kepada suami. Jika talak 3 ini terjadi, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi jika suami ingin kembali pada mantan istri yang tersebut atau rujuk. Kemudian pada poin yang ketiga ada yang dinamakan dengan nusyuz. Nusyuz adalah pembangkangan istri kepada suaminya. Jika hal ini terjadi, maka hendaknya suami tersebut menyelesaikan permasalahan ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada poin yang keempat ada yang dinamakan dengan fasakh. Fasakh merupakan batalnya akad nikah yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu tersendiri. Fasakh ini berbeda dengan talak dalam beberapa hal, diantaranya bahwa fasakh tidak dapat dibatasi oleh bilangan. Adapun talak, maka maksimalnya adalah 3, namun fasakh tidak ada batasannya. Lalu pada poin yang terakhir, ada yang dinamakan dengan rujuk. Rujuk merupakan sebuah keadaan apabila suami mengembalikan mantan istrinya yang telah diceraikannya terlebih dahulu, dia kembalikan menjadi istri sahnya lagi. Ia kembalikan kepada ikatan perkawinan atau pernikahan setelah terjadinya talak, karena talak merupakan hak suami dan rujuk merupakan hak suami dan istri. Lalu pada bagian slide selanjutnya ada yang dinamakan dengan kuis atau sesi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika talak telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebanyak 1 kali, 2 kali, ataupun ketiga kalinya,
Maka hal ini dinamakan dengan talak berdasarkan A. Segi ketegasan, B. Segi jumlah, C. Segi sunni atau bid'i, dan D. Segi munajjas dan mu'allaq. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.